Jangan sampai bocor ke tim lawan, optimis juara Piala AFF 2022, dengan racikan formasi Timnas Indonesia di bawah Sintayong. Timnas Indonesia bakal tampil pada ajang Piala AFF, yang digelar pada akhir tahun ini, dengan jadwal antar laga yang padat. Taktik yang tepat di setiap laga, jadi modal bagus untuk jadi yang terbaik di turnamen 2 tahunan ini. Tentu, Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia, punya modal besar dengan skuad saat ini. Sejak melakoni Piala AFF perdananya, pada edisi 2020, Sintayong sudah membuktikan dirinya, sebagai pelatih yang sangat fleksibel, untuk Timnas Indonesia. Pada edisi 2020, dengan materi yang mayoritas diisi para pemain muda, Timnas Indonesia berhasil sampai final. Tak hanya itu saja, pada edisi tersebut, Sintayong berhasil memainkan beberapa pola berbeda, untuk Timnas Indonesia. Tren tersebut berlanjut sampai laga terakhir, Timnas Indonesia pada September lalu menghadapi Curaçao. Pada edisi tahun ini, Timnas Indonesia mendapatkan 2 amunisi tambahan dari proses naturalisasi, yaitu Sandy Walsh dan Jordi Amat yang diproyeksikan bakal memperkuat lini belakang. Berikut adalah beberapa pola andalan Timnas Indonesia, yang bisa jadi andalan Sintayong, pada Piala AFF 2022. 1. Formasi 3-4-3. Formasi ini sebenarnya pernah diterapkan Sintayong, saat berhasil meloloskan Timnas Indonesia, ke putaran final Piala Asia 2023. Prestasi tersebut makin sensasional, usai Timnas Indonesia catatkan kemenangan perdana atas Kuwait, sejak 1980. Sistem ini juga dipakai, saat Timnas Indonesia menang 3-2 atas Curaçao, pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Formasi ini menggunakan 3 bek tengah, sebagai poros saat membangun serangan dari belakang. Sistem ini akan ditopang oleh 2 gelandang tengah, dan 2 wingback yang tak kenal lelah, mengawal areanya masing-masing sekaligus membantu proses serangan. Saat bertahan, pola ini berubah jadi 5-4-1, dengan blok medium atau rendah, tergantung kualitas lawan itu sendiri. 2. Formasi 4-4-2. Formasi ini terhitung yang paling awal diperkenalkan oleh Sintayong, ke Timnas Indonesia saat 2 laga terakhir, babak kedua kualifikasi Piala Dunia, Zona Asia 2022. Pola ini juga dipakai saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Curaçao, pada Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Namun formasi ini terhitung sangat fleksibel di lapangan, karena Timnas Indonesia bisa memainkan 2 atau 3 pola sekaligus, saat bermain dengan pola dasar ini. Timnas Indonesia bisa berubah pola jadi 4-4-1, 1 atau 4-2-3-1, saat bertahan, tergantung kualitas lawan. 3. Formasi 4-2-3-1. Pola ini rutin dipakai Sintayong, saat melakoni Piala AFF 2020. Kala itu, Timnas Indonesia berhasil menembus partai puncak, namun harus puas sebagai runner-up. Sintayong memilih 2 gelandang bertahan murni, yang andal dalam memutus serangan lawan, kala itu Alfeandra Dewangga dan Rahmat Irianto, jadi andalan untuk posisi ini. Pola ini bisa langsung berubah jadi 5 back, saat Dewangga atau Irianto bakal jadi back kelima saat posisi bertahan. Meski terkesan bermain aman, Timnas Indonesia berhasil menepis anggapan tersebut, dengan catatan 20 gol sepanjang turnamen. Sudah sangat lama penantian ini belum tercapai, Timnas Indonesia membawa pulang trofi kemenangan. Rakyat Indonesia berharap tahun ini,
adalah tahun kemenangan Timnas Indonesia. Seperti apa Budi Sudarsono menilai, peluang Timnas Indonesia untuk meraih juara Piala AFF 2022 sangat besar. Mantan pemain Timnas Indonesia ini pun berharap, para pemain nanti bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, sehingga bisa meraih juara, dan memutus catatan peraih runner-up Piala AFF terbanyak. Sebagai informasi, Timnas Indonesia sudah 5 kali jadi runner-up Piala AFF, terbanyak di antara negara lainnya di Asia Tenggara. Kalau menurut saya, sampai sekarang Indonesia tetap diperhitungkan negara lain. Menurut saya Indonesia masih jadi kandidat untuk juara, kata Budi Sudarsono di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 24/11 malam. Dukung dengan doa. Ya, pesan saya kepada pemain tetap semangat, berjuang semaksimal mungkin tapi, jangan lupa diiringi dengan doa. Kalau sudah berjuang, semangat dan, diiringi dengan doa, insya Allah hasilnya luar biasa, lanjut Budi. Mengenai materi pemain Timnas Indonesia, pria yang dulu berposisi sebagai striker itu mengaku tak mengetahui semua pemain Timnas Indonesia. Akan tetapi, dia menilai di bawah asuhan Sintayong para pemain Indonesia akan jauh lebih berkualitas, terutama dari segi kebugaran fisik. Seperti diketahui, Sintayong memang sangat menekankan kebugaran fisik, sehingga menempa para pemainnya dengan latihan keras, demi meningkatkan kualitas fisik. Setelah itu pelatih asal Korea Selatan ini, mengasah kecakapan dan penerapan strategi permainan. Saya kurang mengikuti untuk timnas yang sekarang ini, tapi untuk pelatihnya sangat luar biasalah. Sintayong itu mengedepankan tenaga, jadi untuk teknik kesekian. Tapi ya di sepak bola harus punya teknik yang lengkap, apalagi sebagai pemain nasional, ujar Budi. Tapi menurut saya timnas sekarang ini bisa berprestasi lah, tambahnya. Sebagai informasi, TC Timnas Indonesia akan berlangsung di Bali mulai 28 November 2022. Nanti, begitu mendekati pertandingan pertama, pada tanggal 23 Desember tahun 2022, Timnas akan pindah latihan ke Jakarta. Selama Piala AFF 2022 berlangsung, Timnas Indonesia akan menggunakan Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai markas. Di turnamen Piala AFF 2022 ini, Indonesia berada di grup A, bersama dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, dan Filipina. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah di 2 laga, yakni saat menghadapi Kamboja pada tanggal 23 Desember tahun 2022, dan ketika bertemu Thailand pada tanggal 29 Desember tahun 2022.